Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Damai Saku yang mengangkat tema tentang kemerdekaan dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah tadi Abi Maki telah memaparkan pada kita sebuah mukadimah bahwa ternyata setiap insan, orang yang beriman memiliki peluang yang sama untuk menjadi seorang pahlawan. Nah, berbicara lebih dalam lagi tentang pahlawan, sebelum kita gali lebih dalam, kita ingin Abi untuk menggali tentang kisah Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah di sini, dalam tanda petik menemukan Allah. Ada perjuangan ternyata di situ, berat sekali. Gimana Abi? Jadi pertama kali melihat bulan, wah ini Tuhan, tenggelam dan seterusnya Abi. Bagaimana ini maknanya? Masya Allah, ya jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu memang cara penemuan para nabi semuanya dengan tafakur. Makanya para ulama mengatakan, bahkan para nabi dengan tegas mengatakan ibadatul anbiya tafakur. Iya. Tafakur ini perlu ketika mencari dan sesudahnya. Bayangkan kalau seandainya kita bertafakur tentang kemerdekaan negeri ini, insya Allah semuanya akan memanfaatkan tiap detik, setiap jengkal tanah di Indonesia untuk disuburkan dengan zikir, dengan takarrub kepada Allah. Kalau seandainya tafakur, karena ini adalah perjuangan yang mahal. Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dengan yang Masya Allah, walaupun beberapa ulama mengatakan ini adalah sistem Nabi Ibrahim untuk memperjuangkan umatnya memperkenalkan Allah. Jadi kalau beliau sendiri sudah mengetahui itu Allah, hanya bagaimana cara memperjuangkan pemahaman mereka kepada Allah. Di antaranya mengatakan, hei umat, tuh kayaknya indah banget ya bintang ya. Iya, jadi diajak dulu mereka untuk melihat bintang, itu Tuhanku loh. Mau nggak mau nggak kamu sama dengan Tuhanku itu bintang itu? Itu adalah teori tarbiyah untuk mengajarkan kepada mereka kepada Allah perjuangannya. Para pahlawan akhirnya dia mengatakan, oh iya, begitu hilang, saya nggak suka gitu. Begitu, itu aja bulan, itu bulan. Mereka agar ikut kepada perkataan Nabi Ibrahim. Lalu mereka bilang, bulan lebih gede ya, begini. Begitu hilang, tapi saya nggak suka ya. Dia nggak suka juga. Begitu datang matahari, ada akbar. Katanya, kalau lebih besar lagi. Ternyata hilang juga. Lalu dia katakan, inni bari'um mimma syirikun. Aku ini bersuci ataupun melepaskan diri daripada apa-apa yang telah engkau membuat syirik. Jadi ternyata merdekakan daripada perbuatan syirik itu luar biasa. Dengan ini aku ini lepas daripada perbuatan syirik tersebut. Maka akhirnya mereka, iya juga ya. Seperti itu. Ini adalah sistem Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memerdekakan daripada kesyirikan tersebut agar tauhidnya lancar. Dan ternyata ini adalah ajakan seolah-olah begini, hai kaumku, jika anda bergantung kepada makhluk ini, maka anda lemah. Makanya ada satu hadis qudsi mengatakan kalimatnya, ya ibna Adam la takhaf, la takhaf, jangan takut ya. Madama sultani baqiyah, selagi aku yang berkuasa di bumi ini, kata Allah. Dengan menyebut, wahai anak Adam, kalian gak perlu takut. Selagi kekuatanku, engkau masih percaya tentang ketuhananku, keagunganku. Jadi istilahnya kalau ada orang percaya kepada manusia, manusia itu masih tunduk kepada siapapun. Itu dia yang menarik. Jadi artinya ketika orang masih bersandar kepada makhluk Allah, itu berarti belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Jadi kalau anda ingin memerdekakan diri anda hanya kepada Allah, tauhidnya benar seperti itu. Jadi seolah-olah mengatakan, jika dengan mengatakan apabila anda tunduk kepada kekuasaan manusia, maka hakikatnya anda belum merdeka. Iya, masih ada yang ditakuti selain Allah, anda belum merdeka. Jadi kalau anda sudah takut kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah, berarti anda merdeka. Itulah kenyataannya. Nah, bisa dikatakan berapa banyak orang takut dengan manusia. Persis, Abi. Jadi artinya selama ini bisa dikatakan kita mungkin belum merdeka. Artinya kemerdekaan secara real, secara duniawi, benar. Kita diberikan oleh pahlawan kita, bebas untuk beribadah. Tetapi di lain sisi, masih ada saja kita masih menyembah tagut di situ. Nah, seperti itu. Tagut-tagut. Ini dia. Bahkan kita, punten saya sampaikan, mumpung dalam keadaan, dalam haji juga, kadang-kadang untuk pemahaman ini. Makanya dalam kalimat talbiyah ini, Mas Agung ya. Dalam kalimat talbiyah ini adalah yang dikejar-kejar manusia itu kan puji. Berapa banyak orang mengejar agar manusia memujinya. Makanya karena gila puji ini, mereka labrak halal haram, nyakitin orang karena dia kejar puji. Yang selanjutnya apa? Kenikmatan. Dia ngejar nikmat, dia rasa dengan kenikmatan itu akan dapat segala-galanya. Lalu yang ketiganya adalah kekuasaan. Dia ngejar kekuasaan, kita ini dijajah dengan gila puji, kita ini dijajah juga dengan kekuasaan, dan kita ini juga dijajah dengan mencari kenikmatan. Makanya ada innal hamda wan ni'mata lakawal muluk. Sudah selesai kan? Apa yang anda cari itu ada di situ. Makanya kalau innal hamda wan ni'mata lakawal mulk, kalau sesungguhnya tidak dikuasai dan anda serahkan, anda merdeka. Ya Allah, artinya, anda merdeka. Artinya dari awal Bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kepada kita ada proses untuk mencapai bersandar kepada Allah. Artinya kita diajak dulu untuk berpikir tentang dunia di situ. Lihat bintang, lihat bulan dan seterusnya. Closingnya itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Ujungnya itu adalah yang menciptakan, itu adalah Tuhan kita. Jadi anda tunduk kepada makhluk apapun. Sekarang makhluk siapa yang tidak bisa ditemui di muka bumi ini?
jenderal siapa, Iya. misalnya, atau pejabat mana, kita bisa jumpa. Tapi kalau dengan bintang, Anda tidak bisa jumpa. Dengan bulan, Anda tidak bisa jumpa. Dengan matahari, Anda tidak bisa jumpa. Anda tuh lemah, gitu ya. Anda tunduk ke matahari saja, Anda lemah. Gitu ya. Tapi kalau kepada Allah, Anda kuat. Intinya adalah ketika manusia mencari Allah, diawali dengan mengamati, mentadabur alam semesta. Bi. Betul, Tetapi pastinya yang demikian. terjadi, Bi, ini bukankah banyak orang yang justru mentadabur alam semesta, tetapi ternyata justru tersesat di alam semesta, tidak sampai kepada Allah, Bi. Betul. Apa yang salah di mana, kata, Bi? satu kalimat, Iqra bismi rabbik. Allah. Satu kalimat saja. Oke. Bisa jadi Iqra demi ilmu yang Anda pahami, tapi setelah Anda paham bismi rabbik. Kalau Anda pintar, wahai orang-orang pintar, tapi kalau tidak bismi rabbik, pastikan kepintaran Anda akan menyesatkan Anda. Anda bismi rabbik, tapi Anda tidak Iqra, ya, maka Anda punten-punten akan sombong, ya, ataupun punten akan tersesat juga. Orang cerdas tapi tidak bismi rabbik, sesat. Orang ingin bismi rabbik tapi tidak punya ilmunya, juga sesat. Makanya satu kalimat, Iqra bismi rabbik. Ilmuwan, cerdas, pintar, bismi rabbik. Bedanya di situ, diawali dengan bismillah. Bismillah semuanya, Masya Allah. lalu Atas nama Allah atas di nama situ. Allah. Iya, jadi Iqra, baca agar Anda paham. Lihat agar Anda paham, tapi ingat ya, bismi rabbik. Mau jadi apapun, mau jadi pahlawan dari pejabatannya, harus bismi rabbik. Mau jadi orang yang sukses dalam dalam dagangnya, harus bismi rabbik. Iya. Mau petani, harus bismi rabbik. Semuanya, sampai dai pun, mubalik pun harus bismi rabbik. Lantas pertanyaannya ketika sama-sama kita Iya. mengatakan Iqra bismi rabbika, atas nama Allah pun kita akan mentadabur segala sesuatu. Betul. Lantas bagaimana bisa muncul perbedaan dalam Iya. memaknai itunya, Bi? Apa artinya perspektif yang kita pikir ada kelompok ini, ada kelompok ini, padahal mereka sama-sama bismi rabbik. Itu dia. Kadang-kadang kalau dalam kalimatnya, subhanallah, ada beberapa doa ketika dipanjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada Rasulullah, ternyata untuk menyatukan umat ini, tidak. Iya. Kenapa? Ini adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Dulu di zaman para pahlawan, masjid satu saja rame untuk dihadapi, untuk bersatu di situ. Sekarang masjid satu aja dipecah-pecah. Iya, ribut dengan punten khilafiyah yang Betul, ada. betul. Meributkan masalah yang bukan Iya, masalah. Satu kompleks 100 masjid. Nah itu dia. Kenapa masalahnya? Kalau tahu tentang perjuangan pahlawan yang Iya, lainnya, iya, ya, iya. dengan menyebutkan ketika nggak ada misalnya di pahlawan, ketika Allahu Akbar dulu perjuangannya, dia kunut nggak ya? Nggak ada begitu. Allahu Akbar. Dia lihat celahnya ngangkat apa enggak ya? Nggak begitu. Iya. Mereka mengatakan dia pejuang, dia adalah pahlawan. Bismillah. Iya, makanya kalau seandainya ada perbedaan, ini perkataan Ibnu Taimiyah dengan matan al-ikhtilafu baina ummati Muhammad rahmah. Perbedaan yang terjadi di antara umat Muhammad itu adalah membawa kasih sayang. Tapi kalau kita perhatikan dari fenomena yang terjadi di negeri ini, justru perbedaan itu malah Membawa ditangkap sebagai laknat itu. kayaknya. Apa yang terjadi, Bi? Harus Ya. kita mulai dari mana untuk membersihkannya? Harus mulai daripada yang namanya ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Rasa cinta yang ada. Kalau sudah ada rasa cinta, apapun yang terjadi kepada orang tersebut, menasihati dengan cinta. Menasihati dengan sayang. Bukan menasihati dengan mengatakan Anda salah, saya benar. Tidak. Tapi menasihati dengan cinta. Menasihati dengan mahabbah. Makanya kalau dilihat, Rasulullah SAW diangkat mau menjadi nabi sebagai pahlawan dunia yang paling keren, yang nomor satu. Itu diawali dengan cara pelajaran yang Allah berikan. Di antaranya menggembala. Rasulullah itu tidak kuliah di mana-mana. Ada pelajaran manajemen di situ ya? Manajemennya, menggembala. Memang apa dalam menggembala? Menggembala teliti. Kesabaran. Kesabaran. Iya, iya, Bukan iya. hanya teliti dan kesabaran, tapi sayang. Ada yang sakit binatangnya, disimpan. Ada pengawasan. Ada di pengawasan, situ. teliti. Ya Subhanallah, Allah, dai ya teliti. Allah. Umat teliti. Teliti. Oh, jadi makanya Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wara'ahul ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali di belakangnya, kecuali menggembala semuanya. Iya, Menggembala iya, semua. iya, Kenapa? iya. Teliti. Telitinya apa? Umat bagaimana? Keadaan bagaimana? Kan calon pemimpin. Iya, iya, Pemimpin harus tahu ini Pemimpin umatnya adalah bagaimana. seorang penggembala, Apa yang iya. harus menggembala. Iya, iya, iya. Makanya punten, kalau menggembala 100, hilang 1, 99 berarti Anda tidak teliti. Menggembala kambing 100, pulang jadi 101, bukan untung punya orang ada di situ itu. Iya. Jadi istilah teliti, selalu kasih sayang. iya. Berarti dalam keadaan harus teliti nih. Harus teliti dan harus ada timbul kasih sayang. Baik, Bi. Masya Allah. Di usia yang Allah ibarik. ke-71 tahun Iya. perjalanan negeri ini, apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita koreksi ini, Bi? Jazakumullah khair. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau seandainya dengan menyebutkan kata-kata yang indah saja, apa yang perlu dikoreksi? Ya sudah, dari Pancasila nomor 1 saja, ketuhanan yang Maha Esa saja, itu sudah asal dijalankan dengan baik dan berketuhanan yang Maha Esa. Bukan qul huwallahu ahad, Baik. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, itu saja dikerjakan aman insyaallah. Masya Allah, artinya ibarik. Pancasila sudah mencukupkan bagi kita sebagai koridor untuk bisa bersatu di sini. Bi, ya? Bersatu dalam ketuhanan Baik. yang Maha Esa saja. Baik, terima kasih Abi dan Allah baiklah ibarik. pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Fahmi akan memaparkan kepada kita, yaitu merdeka dari dominasi dan kekuasaan yang menindas. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.